kalian tinggal klik, langsung kemudian bisa menjawab pertanyaan dan bisa mengambil kesimpulan kalian ada di kepribadian yang mana. Hai seluruh penonton setia channel YouTube SMP Sapir 4 Bandar Lampung, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, tidak berpergian kalau tidak sangat penting. Apalagi jangan sampai kalian berkerumun. Karena kesehatan itu adalah yang paling penting untuk kita semua saat ini. Saya pribadi, Bu Vivi, dan Bapak Ibu Dewan Guru mengucapkan selamat dan terima kasih kepada kalian pengurus OSIS periode yang lalu, periode 2019, periode 2020, yang sudah bekerja sangat baik untuk mengkoordinir segala kegiatan baik secara tatap muka maupun online. Kalian sungguh luar biasa. Dan saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada pembina OSIS, kemudian segala macam kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. Semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman atau adik-adik yang akan menjadi ketua atau wakil ketua serta pengurus OSIS periode yang baru. Nah, saya juga mengucapkan selamat kepada Peta Gracia Purnomo dan Natasha Silvania yang sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Semoga kalian bisa menjadi pengurus OSIS yang berkarakter baik sehingga bisa menjadi contoh dan teladan bagi anggota-anggota OSIS yang lainnya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pengurus OSIS yang berkarakter. Ibu akan membagikan pengalaman dan ilmu ibu tentang bagaimana berorganisasi di dalam OSIS. Iya, dulu ibu pernah menjadi wakil ketua OSIS waktu SMA. Bukan sebuah perkara mudah untuk menjadi wakil ketua OSIS. Karena segala tingkah laku kita, segala karakter kita itu semua disorot, baik oleh guru maupun teman-teman kita. Seperti yang sudah Pak Dwi sampaikan waktu itu tentang leadership, kalian sebagai pengurus OSIS merupakan simbol dan wali seluruh anggota OSIS. Oleh karena itu dibutuhkan karakter yang baik untuk menjadi pengurus OSIS. Kita ngomongin karakter-karakter terus nih, tapi sebenarnya karakter itu apa? Nah, karakter sendiri adalah sifat batin. Tingkah laku kita itu dipengaruhi oleh karakter. Jadi, seluruh tubuh kita itu bentuknya adalah sebuah karakter. Lalu bagaimana karakter itu dibentuk? Karakter itu dibentuk itu sebenarnya sudah ada sejak kita dalam kandungan. Ya, karakter dibentuk itu sebenarnya sangat dibentuk saat kita berusia 0 tahun atau saat di dalam kandungan sampai usia 5 tahun. Jadi sebenarnya nih kalau kalian sudah berusia sekitar 12-13 tahun, karakter kalian sudah dibentuk gitu. Tinggal menambah-nambahi atau mungkin memperbaiki ya. Tidak bisa diperbaiki tetapi memang sudah dibentuk, tinggal bagaimana kalian menggunakan karakter kalian itu dengan baik. Jadi karakter itu dibentuk saat kita berada dalam usia keemasan. Usia keemasan itu usia berapa tahun? Usia 0 sampai 5 tahun. Maka kenapa kalau misalnya ada saudara walaupun kembar tetapi karakternya berbeda-beda? Karena apa yang terjadi di dalam kandungan berbeda-beda antara kakak atau adik atau saudara kembar itu sendiri. Jadi bagaimana sekarang nih? Kan karakternya udah dibentuk, Bu. Lalu bagaimana nih supaya karakter kita lebih baik? Nah, supaya karakter kita lebih baik, kita harus mengenal diri kita sendiri. Mengenalnya dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan kita. Ya, sebenarnya karakter itu ada 4. Dalam diri manusia, menurut psikologi nih ya, karakter itu ada 4. Ada sanguin, ada pragmatis, ada koleris, dan ada melankolis. Nah, kalian ada di mana? Kalau kalian sudah paham diri kalian ada di mana, kalian bisa mengeksplor sehingga kalian tahu diri kalian. Oh, ternyata aku lemahnya di sini, aku lebihnya di sini. Sehingga kalian bisa menunjukkan kepada seluruh teman-teman kalian karakter-karakter yang baik saja gitu ya. Untuk lebih paham, kita bahas satu persatu tentang 4 tipe kepribadian ini, oke? Yang pertama,
sanguin. Nah, orang dengan karakter sanguin ini gampang dilihat karena dia gampang sekali mencari perhatian. Dia suka ngelawak, orangnya ceria, antusias, semangat hidup gitu ya, dan selalu menarik perhatian. Mereka juga gemar mengambil resiko. Jadi jangan heran kalau orang sanguis itu orang yang suka sekali dengan petualangan-petualangan baru. Mereka itu nggak takut akan hal-hal yang baru. Kekuatan sanguin adalah suka ngomong, suka bicara, nggak peduli dengan resiko. Pokoknya tancap gas gitu. Nah, ekspresif, emosional, demonstrasif, ceria, ingin tahunya tinggi gitu. Hidupnya untuk masa sekarang aja. Mereka nggak terlalu mementingkan masa depan mereka kayak gimana, nggak perlu ngingat-ngingat masa lalu mereka gimana. Itu seorang sanguin gitu ya. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya ada juga, kelebihannya banyak, kekurangannya juga ada. Kekurangannya orang sanguin itu nggak bisa berhenti bicara, nggak bisa diam, selalu cari perhatian, suka-suka hidup mereka. Kadang-kadang mereka itu karena suka-suka hidup mereka cuek. Orang lain mungkin mengerjakan sesuatu nih, misalnya kalian besok nih jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS nih. Kemudian ada anak yang mungkin ada salah satu pengurus yang punya tipe kepribadian sanguin. Nah, mereka ini harus diajak, ayo dong kerja begitu. Kalau enggak mereka akan suka-suka sendiri. Misalnya mereka suka main game sendiri, padahal yang lainnya kerja. Bukan mereka nggak mau kerja, tetapi mereka orangnya nggak takut resiko, nggak takut dimarahin, pokoknya santuy hidupnya. Nah, itu adalah orang sanguin. Nah, kalau kalian sudah paham, oh ternyata aku sanguin, ya berarti aku bisa meningkatkan kelebihan kamu dong ya. Misalnya kamu suka bicara depan umum, kamu nggak takut kalau ngomong depan umum, benar-benar nggak takut. Kamu suka ngomong dan bisa menciptakan lelucon-lelucon yang bisa menghibur teman-temanmu. Nah, itu bisa digunakan sama ketua OSIS sama wakil ketua OSISnya. Nah, kalau ngomong depan umum, orang ini aja nih, teman kamu ini aja nih. Tetapi kalau suruh kerja, mungkin orang sanguin itu butuh kesabaran untuk bagi ketua OSIS. Artinya ketua OSIS harus sering menegur gitu, sering mengajak supaya si sanguin ini bisa bekerja dengan baik gitu. Ya. Nah, kekurangan sanguin lagi adalah dia mudah bosan. Jadi orang yang mudah bosan itu biasanya kreatif loh gitu ya. Karena dia mudah bosan, dia kreatif sekali. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baru. Nah, orang sanguin ini bisa dimanfaatkan kelebihannya. Ide kamu apa sih? Ide kamu apa sih? Pasti banyak ide yang keluar dari si sanguin. Apakah kalian sudah paham? Nanti kalau misalnya kalian belum paham tentang si sanguin, nanti di akhir acara ini Bu Vivi akan memutarkan sebuah video supaya kalian lebih paham, gak secara teori aja sanguin itu apa, melankolis itu apa, bingung aku gitu ya. Nah, sekarang kepribadian yang kedua. Kepribadian kedua adalah si pragmatis. Nah, orang pragmatis itu hanya fokus terjadi pada dalam dirinya. Jadi dia membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Ya, dia hanya fokus kepada dirinya dan membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Nah, sehingga orang-orang ini suka dengan kedamaian. Orang-orang ini gak suka konflik, gak suka berantem, gak suka marah-marah. Ikut-ikut aja deh. Kalau misalnya sudah mulai terjadi konflik, ya udah deh, aku ngalah aja gitu. Nah, kekuatan dari pragmatis ini adalah orangnya santai, tenang, sabar, pendengar yang baik, gak banyak ngomong kayak si sanguin ya. Cenderung bijaksana, simpati, baik hati. Pokoknya kalau kalian lihat orang-orang yang baik hati, kok kayaknya orang ini gak pernah marah sih gitu. Nah, dia mungkin punya tipe pragmatis. Tapi kekurangannya juga ada. Orang pragmatis ini itu orang yang kurang antusias berinteraksi dengan lingkungan. Dia cenderung itu tadi, ikut-ikutan apa kata teman. Ya, sehingga dia mudah khawatir, mudah takut, mudah cemas, suka khawatir tentang hal-hal yang baru. Jadi kalau si sanguin tadi punya ide-ide baru, nanti biasanya si pragmatis, udahlah, gak usah, itu susah dijalanin, gak usah dijalanin lah, itu susah, kayaknya bakal ribet, pasti bapak ibu guru gak akan setuju. Nah, itu si pragmatis. Nah, kelebihannya pragmatis itu suka kerja keras. Beda dengan sanguin yang cuek kalau suruh kerja. Kalau pragmatis suruh kerja,
"Hei kamu, angkat-angkat itu taruh ke GSG atas." Dia pasti langsung menuju ke GSG, nggak perlu ngeluh, semua dijalankan dengan baik. Itu seorang pragmatis. Oleh karena itu pragmatis sering juga disebut sebagai si tipe pekerja keras. Sedangkan si sanguin tadi adalah tipe pelawak. Dia suka menghibur orang, sedangkan si pragmatis adalah tipe pekerja. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham dua tipe kepribadian ini, yaitu sanguin dan pragmatis. Nah, tipe kepribadian yang ketiga adalah koleris. Orang tipe koleris ini sangat targeting, analisis, dan logikanya tinggi. Tipe-tipe seorang pemimpin. Jadi mereka ini tipe-tipe seorang pemimpin adalah tipe-tipe koleris. Orang koleris itu jangan harap untuk berbahasa basi. Mereka nggak suka basa-basi. Mereka kalau ngomong ceplas-ceplos gitu ya. Dan mereka suka menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Mereka nggak suka menghabiskan waktu. Ya, kekuatannya itu bisa memimpin, bisa bikin keputusan yang baik gitu ya. Kemudian aktif, bebas, mandiri, kemauannya keras. Nah, kalau tadi itu kelebihannya, kekurangannya dia suka perintah-perintah. Namanya pribadi seorang pemimpin ya, suka perintah-perintah. Mungkin gak sabaran. Dia gak sabaran mungkin lihat sanguin yang suka males-malesan. Dia juga gak sabaran mungkin kalau pragmatis itu sukanya ikut-ikutan. Dia orangnya gak sabaran. Sehingga dia cepat marah. Dan dia sulit untuk hidup santai. Jadi, dia juga menyukai kontroversi. Kalau si pragmatis itu nggak suka dengan konflik, kalau koleris gimana caranya? Yuk kita ciptakan konflik. Kalau ada konflik ya udah kita selesaikan langsung. Ya kita selesaikan langsung. Jangan sampai ditunda-tunda. Orang kolerisnya nggak suka menghindari masalah gitu. Ya, oleh karena itu kalau misalnya kalian bermasalah dengan pemimpin yang seperti ini, mungkin kalian harus lebih sabar menghadapi si koleris. Nah itu koleris si pemimpin. Lalu kepribadian yang terakhir nih. Nah ini adalah kepribadian si baper. Jadi si melankolis. Tipe melankolis ini adalah tipe orang yang selalu ingin berkorban untuk orang lain. Tipenya penyayang, penuh kasih, senang di balik layar, senang segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Dia juga pemikir yang baik. Dalam sebuah organisasi, orang melankolis ini cocok banget untuk jadi sekretaris dan bendahara. Tapi mereka jangan harap mau jadi seperti sanguin yang suka bicara depan umum. Mereka akan menghindari itu gitu. Karena mereka pemikir ya. Dan kalau kalian mau melihat catatan mereka mungkin waktu belajar, catatan mereka sangat komplit. Tulisan mereka biasanya juga sangat bagus gitu. Nah, kekuatan melankolis adalah itu dia orangnya serius. Orientasinya pada jadwal. Dia nggak pernah ingkar janji. Kalau misalnya kita rapat OSIS ya jam 5 sore, jam 2 sore. Nah mereka akan datang tepat waktu. Sensitif juga dan mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi kelemahannya yaitu dia sangat terbawa perasaan. Kalau kalian bisa mengatakan dia baperan gitu. Kemudian pendendam, lalu mudah merasa bersalah, mudah murung, mudah tertekan, mudah depresif gitu. Sehingga kalau si koleris sudah mulai marah-marah sama si melankolis, biasanya melankolis akan sangat tertekan. Itu adalah 4 kepribadian. Kita akan nonton video supaya kalian lebih paham tentang apa 4 kepribadian ini. Saksikan ya videonya dulu, nanti baru Bu Vivi akan mengambil kesimpulan. Ini Karen, ramah, bawel, dan beriang. Dia sanguinis. Wah itu temen gue samperin dulu ya. Paling juga sok kenal. Nata, disiplin, keras kepala, dan memiliki sifat kepemimpinan. Dia koleris. Kalau sampai salah sih mau banget gila. Eva perfeksionis, baper, dan terorganisir. Dia melankolis. Acing santai, pemalas, dan cinta damai. Dia pragmatis. Mas banget ya, jadi lapar. Pak, nanti aja yuk, makan dulu. Baru buka kantin di sebelah. Aduh tunggu ini kerjaan masih banyak weh. Aduh ada film baru Pak. Saya dulu. Pak, gue bosen cing.
Cing, ngapain yuk? Lagi seru nih. Lu jangan berisik dah. Kerjain mendingan. Lu juga cing main game. Mana? Kerjain. Udah guys, tenang Udah aja, selesai, tenang aja. selesai. Ini gue lagi kerjain semua nih. Oh, udah panas. Ini kita foto dulu deh. Oh, mestinya deh. Apa-apa, Mas? Lu sih taruh di situ. Udah. Jadi gua jatuh kan. Aduh, Pak. Aduh. Nggak apa-apa, Pak. Sakit nih. Aduh, kayaknya lecet deh. Aduh, kalau infeksi gimana ya? Aduh. Ya Pak, cuma Beneran nih, aduh. Nanti Nanti rumah sakit jelek aja ya lagi, Pak. lecet-lecet gini. Ya, kita ke rumah sakit Pak. Udah ya Pak. Ayo Pak, sini gue bantuin Pak. Ayo kita ke rumah sakit aja ya Pak. Udah. Beneran deh, nanti nggak usah pakai virus lagi. Mbak, saya ayam sambal rica-ricanya satu ya, sama es teh tawarnya satu. Nih, gua tahu nih, ini enak, gua pernah makan. Ini juga enak nih, gua pernah makan. Kalau kita pesen kangkung aja deh, nanti lu berempat patungan, oke? Ya udah gitu aja. Nah, kangkung satu. Wah, ini enak banget. Tapi ini juga enak. Apa gue makan ketupat ya? Soalnya gue pernah makan sama temen gue kan. Gue makan ketupat. Enak banget rasanya. Terus gue udah gak pernah makan lagi. Apa ketupat atau bebek penyet? Apa ini aja ya? Ya ampun, es teh leci. Enak banget, masih seger. Ya ampun. Atau gado-gado ya? Jadi kan hitung-hitung gue diet. Mbak, es teh manis satu ya Mbak, jangan terlalu manis. Terus ayam rica-rica satu, rica-rica jangan terlalu pedas. Terus timunnya dipotong iris-iris. Terus tomatnya dipotong dadu. Terus jangan terlalu banyak ikan MSG dikit aja. Terus AC-nya kecilin dikit Mbak, dingin ya. Makasih Mbak. Ntar aku totalin dulu nih sama teks-teksnya, ntar baru gue bagiin 4. Gue ngutang dulu ya. Lagi gak ada duit nih. Ya udah. Bro, bayarin gue dulu ya. Pak, aku nanti di rumah. Ya udah nggak usah dihitung-hitung, gua bayarin. Oh, Nata baik banget. Makasih ya. Ganteng deh. Makasih Iya. ya. Mbak, bayar. Aduh, kayak lebih jerawat deh. Aduh, ini ada lagi. Gila. Tambah cantik banget dah. Makeup gue kayak tambah bagus banget ini. Gila, badan gue juga kurusan. Cantik banget. Ada ya cewek script gue. Gua emang ganteng, gak ada yang bisa ngalahin gua. Nonton Sunshine di Kampus aja yuk. Pemerannya ganteng. Baru nonton, ini kita nonton Ivan. Bagus deh. Ini kita nonton Alvin and Chipmunk aja tuh. Biar adil ya kan? Ya, tapi Ivan bagus deh. Iya, Sunshine di Kampus aja. Mending kita pisah. Oh iya, gua ikut rumah aja. Ya jangan bisa, kita satu aja tuh. Alvin and Chipmunk. Pasti kalian tuh suka dah. Bener-bener bagus juga sih. Weh, ya ampun gue lupa banget, gue harus beliin adik Gojekku. Bentar ya, boleh nggak? Boleh ya, bentar ya. Enggak. Ini saatnya kita pulang. Diam Manat, gue tuh capek hari ini tuh ngontrol mulu. Hah, siapa sih lu kasih hak buat ngatur-ngatur kita? Gue tuh mau bebas, gue bisa sendiri. Udah lah, jangan daripada berantem gini deh. Iya, ngatur-ngatur. Gue udah tahu nih, pasti salah satu di antara kita ada yang berantem. Guys, kita nih sifatnya emang beda-beda. Beda sih beda, tapi siapa yang kasih dia hak buat ngatur kita? Tapi kan kalau gue yang ngatur semuanya teratur, terkontrol dengan baik semuanya. Udahlah, jangan jadi pada berantem gini deh. Aduh. Jangan berantem mulu deh. Tapi perbedaan itu yang mempersatukan kita semua. Udah, sorry ya. Ya, gue juga sorry ya. Gak penting.
Nah, kalian sudah lihat ya video tentang 4 kepribadian itu. Kalian bisa membedakan bagaimana orang koleris, bagaimana orang pragmatis, bagaimana orang melankolis gitu. Kalau kalian sudah paham, sekarang mungkin ada pertanyaan. Jadi, sebagai pengurus OSIS, kira-kira karakter apa yang cocok untuk sebuah organisasi? Sebenarnya untuk sebuah organisasi kita harus punya semua karakter. Oleh karena ini mungkin ini tugas untuk Peta, Gracia, juga buat tugas buat Natania, juga buat tugas buat Bu Siska sebagai pembina OSIS, bahwa dalam sebuah kepengurusan harus dilihat nih dia tipenya apa saja. Gak bisa, mungkin saja orang koleris itu kan orang yang kelihatan menonjol, kemudian rajin, kemudian termotivasi dan aktif. Nah, pengennya semua orang koleris, tapi nggak bisa. Kalau semuanya koleris, semuanya ingin memimpin, semuanya mudah marah, semuanya menjadi nggak sabaran, akhirnya ujung-ujungnya kegiatan tidak berjalan. Jadi semua itu harus ada 4-4-nya. Nah, bagaimana mencari teman-teman yang jumlahnya itu sama paling tidak? Nah, si koleris ini jangan banyak-banyak karena tipe pemimpin. Nggak bisa dong, ya dalam sebuah organisasi semuanya memimpin. Jadi si koleris ini jangan banyak-banyak, nanti kalian kesulitan. Ya, semuanya akan menjadi menang sendiri. Lalu cari juga yang si sanguin. Sanguin ini juga nggak banyak-banyak, ribut. Nanti nggak ada yang mau kerja, semuanya males, semuanya ingin cuek, semuanya ingin dirinya sendiri, semuanya ketawa-ketawa mulu gitu. Tapi perlu ada si sanguin supaya organisasi ini lebih hidup, punya ide-ide yang kreatif gitu. Ya, lalu nggak bisa juga semuanya si melankolis, akan mudah menangis. Bapak ibu guru misalnya menegur kalian, semuanya menangis. Tapi perlu si melankolis untuk mencatat segala kegiatan, supaya tahu tentang jadwal, supaya mungkin keuangan dalam OSIS itu terencana dengan baik. Ini perlu si melankolis. Tapi dari semuanya itu yang paling banyak adalah perlu seorang pragmatis. Jadi intinya karakter dari satu pengurus satu dengan yang lainnya itu harus saling melengkapi. Nah, untuk kalian supaya paham, aku ini sebenarnya ada punya kepribadian apa sih, koleris kah atau sanguin kah, begitu ya. Sebenarnya aku ini merasa diriku itu koleris, tapi kok aku nggak yakin sih. Aku ini kayaknya sanguin, tapi aku kayaknya nggak yakin sih gitu. Nah, supaya kalian lebih yakin kalian berada dalam posisi kepribadian yang mana, nanti ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalian akan paham kalian ada di posisi yang mana, kalian mempunyai kepribadian yang mana. Bisa saja kalian kepribadian nggak cuma satu begitu. Saya ini adalah koleris sanguin, atau saya ini adalah melankolis koleris. Nah, itu nanti kalian bisa menganalisa sendiri. Oh, ternyata aku orangnya seperti ini, kelebihanku begini, kekuranganku begini, sehingga bisa dimanfaatkan dari sebuah organisasi, sehingga organisasi di tahun 2021 itu menjadi adalah organisasi OSIS yang sangat berkarakter baik. Nah, jadi bisa dikatakan kalian ini adalah pemimpin bagi teman-teman yang berjumlah hampir 500 orang ini. Jadi kalian bisa dibilang kalian adalah sebuah nahkoda kapal untuk membawa kapal ini kemana? Ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Oke? Nanti akan ada pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya di mana? Demikian penjelasan, pengalaman, ilmu yang bisa Bu Vivi bagikan kepada kalian. Semoga kalian lebih paham. Jangan lupa mengisi Google Form di link berikut ini ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, tidak berpergian di saat yang tidak sangat penting. Bye, sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya.